5 tadi Pak Ustadz, utang 5 nih. Pertama, 5 poin dalam rumah tangga. ya, ada perintah untuk nikahkanlah. Ya. Karena memang salah satu kewajiban orang tua itu menikahkan anaknya. Ya. Jadi tanggung jawab orang tua kepada anak itu selain mendidiknya dengan akidah, dengan ilmu, dengan kesehatan segala macam itu dipenuhi sampai dia menikahkannya. Kenapa kok batasnya menikahkan? Karena setelah menikah hierarkinya jadi berbeda. Untuk wanita yang tadinya belum nikah, surga nerakanya kepada orang tua. Tapi begitu ijab kabul selesai, surga neraka itu dokter Gina ada pada suami. Ada suami. Ini ya. Saya berat dong tanggung jawabnya. Yang paling berat ngambil tanggung jawab itu. Ya. Pas akad nikah itu ya Pak Ustadz ya. Karena itu tanggung jawab, maka nanti jadi kowam, jadi itu. Itu pertama. Oke, jadi nikahkanlah orang yang sendirian karena nanti jadi pemimpin, pengayom, pelindung. Ya. Maka jangan pernah menyakiti hati istri. Catat. Enggak Ingat. pernah Mbak Edis. Catat. Iya, karena kalau kau menyakiti hati wanita itu high cost. Wanita itu kalau sudah nangis, air mata yang keluar merusak eyeliner, eyeshadow, bedak, foundation, mahal tahu nggak? Iya benar. Demikian juga sebaik-baik suami jangan suka menyakiti hati istri, sebaik-baik istri jangan suka menyakiti hati suami. Hati suami. Dua-duanya imbang Dua-duanya. ya. Iya, Dua-duanya harus saling. Nanti Al-Baqarah 228 hak dan kewajibannya sama. Sama-sama bagaimana membangun satu masa. Nikahkanlah orang yang sendirian. Yang kedua, orang yang masih bujang. Karena memang nikah itu sebuah satu sunnah, an-nikahu sunnati. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Oh, nikah itulah sunnahku, orang yang membenci pernikahan maka dia bukan golonganku. Bukan golongan Nabi Muhammad, berarti golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu jelek itu. Abu monyet masuk nggak? Ya termasuk. Maka harus mau menikah. Ya. Sekali lagi ini jalan kenabian. Ya. Kan Islam menyempurnakan separuh agama. Separuh agama. Betul. Karena salamatul insan di 2 tempat. Orang itu kalau menyelesaikan masalah hidup ini, selesai urusan keselamatan dia ada di 2 tempat. Satu, apa yang di antara 2 bibir. Makanan, minuman, perkataan, dan semua yang ada kaitannya dengan mulut. Lisannya, ngomongannya, makanannya, minumnya harus halal. Toyib, makanya kopi di sini. Ini nggak mengandung babi, nggak mengandung alkohol, makanannya beres, ucapannya nggak saling menyakitkan. Yang kedua adalah apa yang di antara 2 paha. Apa itu? Apa yang di antara 2 paha? 2 paha. Di antara 2. Kalau nggak paham, berdiri saya tunjukkan. Alat vital maksudnya ya? Ya, yaitu farji, kehormatan. Maka orang yang menikah selamat karena itu terjaga kepada kehormatannya. Ya. Nah, maka orang yang sendirian, orang yang masih bujangan, itu segera nikahkan, itu semuanya. Kalau kamu miskin, coba dibaca ayatnya ulang. Kalau kamu kunu fuqara. Surat berapa Pak Ustadz? Tadi, An-Nur tadi. An-Nur ayat 32 ya. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan menikahkan juga orang yang bujang dan orang-orang yang di antara kamu. Ya. Dan juga orang-orang yang layak menikah. Layak menikah berarti pernikahan diperlu layak. Layak di sini adalah layak fisik, psikis, rohani. Tapi jauh lebih penting adalah bekal pernikahan. Tolong dicatat supaya tidak banyak perceraian. Bekal pernikahan itu bukan resepsi. Bekal pernikahan bukan souvenir, bukan pemilihan gedung, bukan catering. Karena setiap orang mau nikah, salah kaprahnya di Indonesia rata-rata lebih sulit menyiapkan bagaimana gedungnya, harinya, cateringnya, souvenirnya. Padahal justru pernikahan adalah ilmu-ilmu yang akan mengekalkan pernikahan dunia sampai akhirat. Yaitu bekal agama, itu jauh lebih penting. Makanya perlunya ngopi. Ngobrol perihal iman. Masalah perihal iman ini. Kenapa? Karena dengan ngobrol perihal iman itu akan ada bekal ini. Ini fungsi ngopi bukan hanya minum kopi, tapi masalah perihal iman ini akan banyak kita sampaikan sini. Dan jika kamu miskin, Jika kamu miskin maka yang mana ya? Allah maka akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Ini yang paling penting karena rata-rata orang menunda nikah takut terhadap ekonomi. Belum siap. Belum cukup uang. Dan anehnya para calon mertua, orang tua wanita kadang-kadang takutnya selalu tanya pendapatan tetap. Yang penting bukan pendapatan tetap, yang penting tetap berpendapatan. Karena kalau pendapatan tetap rata-rata ini artis-artis itu pendapatannya nggak tetap. Tapi tetap berpendapatan. Artinya yang penting dia usaha. Kalau kamu miskin, Allah akan mengkayakan kamu, akan mencukupi. Dulu sebelum saya nikah, mobil saya jelek.
Sekarang saya jadi dosen. Sekarang mobil saya 4 rodanya. Loh, serius ini ada. Ya, emang mobil kan emang 4 rodanya. Iya. Ada yang salah dari saya? Nggak ada, benar. Lanjut. Nggak salah aja di ini. Iya. Dari sisi ini, sekarang dimakmurkan. Iya. Diberkahkan. Amin, amin. Dulu gaji berapapun nggak bisa nabung. Sekarang alhamdulillah punya tabungan. Apalagi dengan senang nikah. Dulu kepikiran nggak waktu mau nikah? Nggak kepikiran. Iya. Ya kan? Sekarang nggak perlu biaya istri, wong istrinya gajinya lebih tinggi daripada dia. Pak Ustadz, jangan terlalu jujur dong. Iya. Ya karena aku tahu lebih duluan kenal istrimu daripada Iya. dirimu. Artinya apa? Dari sisi ini Allah akan berkahkan rezeki. Iya. Berkah itu bukan harus Akan banyaknya cukupkan enggak, tapi rezeki. dicukupkan. Betul. Jadi makanya ada orang diberkahi bukan karena gajinya sedikit. Gajinya besar tapi nggak berkah. Karena nggak pernah cukup ya. Nggak pernah cukup. Koruptor itu gajinya besar loh. Ya. Tapi kok masih korupsi kurang terus. Ternyata cukup bukan di gaji, tapi apa yang ada di hati. Dengan orang menikah nanti masya Allah akan diberkahkan rezeki. Nah ini adalah fondasi-fondasi utama bagaimana kita membangun pernikahan. Bahwa nanti dalam pernikahan nanti ada kurang lebihnya, disinilah bentuk kesabaran. Disinilah perlu ada syukur, syukur, sabar, fikir dan dikir. Ada 4, ada 4. Ini yang menjadi catatan. Sabar, syukur, fikir, dikir. Modal pernikahan. Sabar, syukur, fikir, dikir. Kenapa harus sabar? Karena boleh jadi harapan kita tidak sama dengan kenyataan. Dulu sebelum nikah pengen saya istri begini, suami saya pengennya gini, tapi setelah kenyataannya berbeda. Dulu kelihatannya halus, lembut, ternyata setelah jadi istrinya makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantukan luar biasa, cerewetnya luar biasa, apalagi pas siaran. Iya benar. Ini ngatain istri saya nih tadi. Iya, aku syukur kalau merasa, tapi akhirnya nggak gitu. Nggak ngerasa sih, tapi kok kayaknya sama ya. Oh iya. Demikian juga apa dari istri. Dulu dikira suaminya halus, lembut, ternyata ya Allah di mana-mana ngutang, ngopi aja cari yang gratis. Artinya memang suami istri pasti ada plus minusnya, ada kurang-kurangnya. Itu sabar. Karena ada harapan yang tidak sama dengan kenyataan. Amlil insani ma tamanna. Tidaklah semua harapan itu sama dengan kenyataan. Ini kalau saya terangkan 10 episode ini. Kenapa? 1. Kalau ada sesuatu yang berbeda dengan kita, baik utamanya dengan pasangan, kenapa harus sabar? Karena harapan itu pasti tidak semuanya harus sama dengan kenyataan kita. Doa kita apa, yang dikabulkan apa. Supaya ada satu membedakan Tuhan dengan hambanya. Sebab kalau itu semua harapan sama, itu bukan Tuhan. Minta ini kabul, minta ini kabul. Ini pesuruh. Yang kedua, Allah tahu yang terbaik. Betul. Yang ketiga, untuk jalannya kehidupan. Karena dulu yang senang sama Edis itu banyak sekali. Pasti. Yang senang sama saya juga banyak. Enggak, itu nggak usah dibahas. Nggak usah bahas. Tapi yang terjadi satu, kalau semuanya tercapai, mosok suaminya Edis 300 kan kacau. Iya benar. Istri saya 200 kan susah. Yang berikutnya, supaya kita itu selalu ada tafaul. Ada harapan. Karena kalau sesuatu tidak tercapai di dunia, itu dari pahala untuk di akhirat. Kesabaran itu menggugurkan dosa. Kesabaran itu meninggikan derajat di surga. Maka perlu ada ujian. Ciri wanita yang baik itu, kalau bisa cari istri itu, usahakan jangan cari wanita yang berkacamata. Kenapa? Karena ada temuan psikologi modern, wanita yang berkacamata itu kalau udah nikah cenderung kurang setia. Oh, yang benar, betul. Itu terbukti secara empiris. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata kalau udah nikah, kalau bangun tidur, dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata saya. Udah serius banget.